Bagaimana keadaan nenek? Sudah baikan kan? Tanya Aulia menampilkan senyum cantiknya. Nenek merasa sangat baik. Sepertinya seluruh nasihatmu memang bisa membuat hati nenek lebih tenang. Apalagi saat mendengar kamu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Nenek sangat bersyukur bisa mendapatkan cucu menantu sepertimu, Aulia. Ucap Nenek Sari. Sandi semakin bahagia melihat nenek dan Aulia yang semakin terlihat akrab itu. Ya Allah, berilah kemudahan pada hamba untuk menjalani semua ini. Batin Sandi. Beberapa hari kemudian, kondisi Nenek Sari sudah membaik. Hari ini nenek juga sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Nenek sudah memutuskan bahwa Renata boleh tinggal bersama Sandi dan Aulia di kediaman Prayoga. Tentu saja hal itu akan dijadikan Renata untuk merebut hati Nenek Sari, yang sepertinya sangat menyayangi Aulia. Renata merasa sangat bahagia. Akhirnya keinginannya untuk bisa masuk ke dalam keluarga Prayoga bisa terwujud. Nenek, istirahat dulu. Aulia mau ke kamar, ucap Aulia. Iya nak, kamu pasti juga lelah karena beberapa hari ini harus menginap di rumah sakit. Aulia menggeleng dan tersenyum. Tidak, Nek. Aulia malah senang bisa merawat nenek sampai sembuh. Nenek menyentuh pipi Aulia. Hatimu memang seperti malaikat. Sudah tahu suamimu berkhianat dan berselingkuh, tetapi kamu masih bisa sabar menghadapinya. Nenek benar-benar salut padamu, ucap Nenek Sari. Nenek doakan saja Aulia agar kuat dan ikhlas, ucap Aulia menyentuh tangan nenek yang berada di wajahnya. Kamu yang sabar ya nak. Suatu saat nanti Allah pasti akan membalas kesabaran dan ketulusanmu dengan kebahagiaan yang tiada tara. Aulia bisa seperti ini juga karenamu, Nek. Mas Sandi juga masih memperhatikan Aulia. Bahkan sekarang sangat menyayangi Aulia. Renata melihat pemandangan di dalam kamar nenek dengan pandangan tidak suka. Aulia benar-benar seperti benalu dalam hidupnya. Lihat saja, aku akan merebut kasih sayang nenek yang seharusnya menjadi hakku selama ini. Aulia, kamu benar-benar wanita penghancur. Sudah merebut cinta Mas Sandi dan juga merebut kasih sayang nenek yang seharusnya menjadi milikku. Batin Renata. Sebaiknya aku menemui Mas Sandi di kamar. Kumam wanita itu. Renata menarik kopernya dan berjalan ke arah kamar Sandi. Wanita itu masuk ke dalam kamar yang berukuran sangat luas itu. Renata memang sudah tahu letak kamar Sandi, karena dulu dia juga pernah diajak Sandi masuk ke dalam kamarnya. Renata melihat sekeliling kamar itu. Masih terlihat sama seperti terakhir kali dia masuk ke dalam. Hanya warna spray dan korden yang berubah. Dulu warna spray kasur Sandi berwarna biru navy, yang merupakan warna kesukaannya. Sekarang sudah berubah menjadi ungu muda. Begitupun dengan kordennya. Mungkin Aulia yang menggantinya. Sepertinya Aulia memang benar-benar sudah merebut hati Sandi. Tapi aku tidak akan membiarkan semua ini. Cinta Sandi hanya untukku. Takkan kubiarkan dia membaginya dengan wanita lain meskipun wanita itu adalah istri sahnya. Kumam Renata. Sandi keluar dari dalam kamar mandi dengan mengenakan handuk yang hanya meliliti pinggangnya. Renata, kenapa kamu ada di sini? Tanya Sandi terkejut saat melihat Renata berada di dalam kamar itu. Renata tersenyum dan melangkah berjalan ke arah Sandi. Aku ingin menemui suamiku sendiri, apakah tidak boleh? Ucap Renata semakin mendekat. Sandi menghela napas. Tapi aku baru saja selesai mandi. Kamu bisa menungguku di luar atau di dalam kamarmu yang berada di sebelah. Jawab Sandi berjalan ke arah lemari.
Renata mengepalkan kedua tangannya. Kenapa sekarang kamu berubah, Sandi? Seharusnya kamu lebih perhatian padaku dan tidak mengabaikanku seperti ini. Apakah kamu sudah tidak mencintaiku lagi? Tanya Renata. Jangan berpikir seperti itu, Renata. Kamu tahu sendiri kan, bahwa aku tidak hanya memiliki satu istri. Ucap Sandi masih sibuk memilih baju tanpa menoleh ke arah Renata. Renata semakin mendekat. Sandi sedikit terkejut karena tiba-tiba wanita itu memeluknya dari belakang. Aku rindu kamu yang dulu. Aku rindu kamu yang selalu manjain aku dan menomorsatukan aku. Tapi sekarang setelah kamu menikah dengan Aulia dan membagi cintamu, kamu sudah tidak adil. Kamu lebih menyayangi Aulia daripada aku. Apa kamu lupa, Sandi? Bahwa aku adalah kekasihmu yang dulu sangat kamu puja. Renata semakin mengeratkan pelukannya. Aulia melihat adegan di ambang pintu dengan menutup mulutnya. Dia melihat Renata yang memeluk Sandi dari belakang. Bahkan Sandi hanya memakai handuk yang melilit di pinggang. Dada bidangnya terpampang nyata. Hanya melihat dada dan perut six-pack Sandi, pasti semua wanita bisa langsung berhasrat. Aulia merasakan sakit hati dan cemburu melihat adegan itu. Apalagi adegan itu berada di kamar dan Sandi. Aulia, sadar dong. Mbak Renata juga istri Mas Sandi. Awalnya Aulia ingin istirahat di kamar setelah dari kamar nenek. Tetapi dia urungkan dan lebih memilih untuk pergi dari tempat itu karena tidak akan sanggup melihat Sandi dan Renata bermesraan. Renata, jangan seperti ini. Aku pakai baju dulu ya. Ucap Sandi melepaskan pelukan Renata. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali setelah kamu memakai baju. Apakah aku tidak boleh tidur di kamar ini? Sandi menatap tajam Renata. Ini kamarku dan Aulia. Kamar kamu ada di sebelah. Jawab Sandi. Kalau begitu malam ini kamu harus tidur bersamaku. Ingat sayang, kamu harus adil. Aku tahu kalau kamu memang sudah mencintai Aulia. Tetapi kamu harus ingat bahwa aku lebih dulu masuk di hatimu. Bahkan kamu juga telah membuatku hamil. Selama ini calon anakmu selalu saja merepotkanku. Dia selalu ingin tidur di sampingmu. Tetapi aku harus menahannya karena aku tahu posisimu waktu itu. Tapi sekarang, aku tidak akan menahan lagi. Ujar Renata. Sandi merasa bersalah karena selama ini memang mengabaikan Renata dan lebih memilih bersama Aulia. Nanti malam aku akan tidur bersamamu. Jawab Sandi. Semua orang sedang menikmati makan malam yang telah disediakan oleh asisten rumah tangga. Aulia dari tadi melihat bagaimana Renata begitu manja kepada Sandi. Bahkan Renata meminta Sandi untuk menyuapinya. Sayang, aku mau ayam gorengnya. Ucap Renata menunjuk ayam goreng di atas meja. Sandi hanya menurut, karena kalau tidak mau, Renata akan mengancam tidak akan makan. Akhirnya Sandi pun pasrah. Aulia, kenapa tidak dimakan? Apa kamu juga ingin masuapi? Tanya Sandi ketika melihat Aulia hanya mengaduk-aduk makanannya. Tidak mas, nasinya masih panas. Jadi Aulia dinginkan dulu dengan cara seperti ini. Jawab Aulia tersenyum. Sayang, Aulia bisa makan sendiri. Kalau aku kan karena keinginan anakmu yang menginginkan ayahnya untuk menyuapi. Sandi menoleh ke arah Renata yang menempel di lengannya. Entah kenapa sekarang Sandi merasa tidak nyaman saat melihat Renata yang sengaja mengumbar kemesraannya di hadapan Aulia. Membuat Sandi merasa tidak enak hati. Aulia masih fokus makan dan tidak mempedulikan kedua orang di hadapannya itu. Sedangkan Sandi sudah merasa sangat tidak nyaman dengan perlakuan Renata. Sandi semakin merasa perasaannya untuk Renata sudah semakin menghilang. Sepertinya cintaku untuk Renata sudah tidak ada lagi. Batin Sandi. Jam menunjukkan pukul 10 malam.
Aulia masih belum tidur, padahal dirinya sudah sangat mengantuk. Pikirannya menerawang jauh dengan pandangan kosong. Hembusan angin malam menerpa wajahnya yang terlihat sedikit pucat itu. Aulia sedang berdiri di balkon kamarnya, menatap langit tanpa bintang, karena memang cuaca sedang tidak cerah alias mendung. Wanita berhijab itu mengingat kehidupannya sebelum menikah dengan Sandi Prayoga. Terasa damai dan bahagia. Tidak pernah ada kerumitan dan hati yang sakit seperti sekarang. Aulia mendesah pelan. Malam ini Sandi meminta izin pada Aulia untuk tidur bersama dengan Renata. Sebenarnya Aulia merasa sangat keberatan. Tetapi mengingat bahwa Renata juga istri Sandi, dirinya bisa apa? Aulia tidak ingin egois. Dia tahu bahwa Renata juga berhak atas Sandi. Aulia meraba dadanya yang terasa sesak, mengingat kembali bagaimana Sandi yang begitu tega mengkhianatinya di awal pernikahan. Wanita mana yang tidak merasa sakit dan hancur saat mengetahui fakta bahwa suaminya telah menikah lagi dan wanita itu tengah hamil. Awalnya Aulia bisa menerima, tetapi setelah mengetahui fakta bahwa ternyata Renata menginginkan dia untuk mundur, sekali lagi Aulia merasa ditikam oleh belati besi yang langsung menghujam jantungnya. Tetapi Aulia masih berusaha bersabar. Dia ingat beberapa jam yang lalu pada saat Sandi meminta izin padanya untuk bersama Renata. Sudah 4 hari ini Aulia tidur sendiri. Setiap malam Sandi selalu tidur bersama Renata karena alasan bayi mereka. Kamu tidak apa-apa kan sayang, kalau malam ini Mas tidur bersama Renata lagi? Aulia tersenyum. Kali ini ia sudah merasa lelah untuk terus merasakan cemburu dan tersiksa. Tidak apa-apa Mas, Mbak Renata lebih membutuhkanmu dibandingkan aku. Jawab Aulia masih tersenyum. Sandi yang mendengar jawaban dari Aulia merasa tidak suka. Menurutnya Aulia juga harus membutuhkan dirinya. Sandi ingin Aulia selalu mengandalkannya dan memohon padanya, agar malam ini Aulia menginginkannya. Tetapi lagi-lagi Aulia malah bersikap seolah dia baik-baik saja kalau Sandi bersama Renata setiap malamnya. Kenapa kamu merasa tidak cemburu, Lia? Tanya Sandi menatap tajam ke arah bola mata istri sahnya itu. Aku sebenarnya juga cemburu, Mas. Tapi mau gimana lagi? Mbak Renata juga istrimu. Apalagi dia sedang mengandung anakmu. Tentu saja dia yang berhak atas dirimu. Jawab Aulia menahan gejolak di hatinya. Aku tidak akan menghalangi kalian, Mas. Lagi-lagi Sandi merasa sangat bersalah mendengar jawaban Aulia. Tetapi Sandi tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi memang Renata dari tadi merengek, terus meminta untuk tidur bersamanya. Padahal sudah beberapa hari ini Sandi selalu bersamanya. Kalau Sandi tidak mau, Renata akan mengancamnya atas nama anak mereka. Ternyata memiliki 2 istri sangatlah sulit. Sandi sungguh menyesal. Baiklah, kalau begitu, Mas ke kamar Renata. Sebaiknya kamu juga segera tidur, sayang. Ucap Sandi kecewa.